Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan, selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa kembali dalam siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan, edisi tahun baru 1 Januari tahun 2021. Mengawali perjalanan kehidupan kita di tahun yang baru ini, kita hendak dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah, pencipta langit dan bumi, Allah di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, yang telah menuntun perjalanan kehidupan kami umat-Mu dari tahun 2020 memasuki tahun 2021 ini dengan selamat. Kami bersyukur kepadamu Tuhan di hari ini, karena berkat dan anugerah-Mu dalam perjalanan hidup kami. Untuk itu Tuhan, mengawali seluruh langkah hidup kami di tahun anugerah yang baru ini, kami hendak mendengarkan suara Tuhan melalui firman kebenaran-Mu, yang adalah penuntun bagi perjalanan kehidupan kami. Karena itu kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk memahami firman Tuhan dan juga melakukannya dalam perjalanan kehidupan kami di awal tahun yang baru ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah bersedia untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahagian firman Tuhan bagi kita di tanggal 1 Januari tahun 2021 ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakannya bagi kita. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya, dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat, dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, demikian sabda firman Tuhan bagi kita. Tema khotbah di hari ini yaitu berkat perjanjian dari Allah untuk manusia.
Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tahun 2020 telah kita lewati dengan begitu banyak suka duka, bahkan air mata. Tetapi syukur kepada Tuhan karena kita semua telah dilindungi dan kita boleh memasuki hari pertama di bulan Januari tahun 2021 ini. Kita semua akan menjalani 12 bulan, 52 minggu, dan 365 hari dalam segala keberadaan hidup kita masing-masing. Dan kita semua diberikan ruang dan waktu yang sama untuk hidup dan berkarya. Kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk sebuah rencana besar bagi dunia ini. Oleh sebab itu, setiap kita semestinya menyadari dan menghayati akan panggilan dan pilihan Tuhan tersebut. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, upaya untuk memahami kehadiran setiap orang dalam dunia menjadi sesuatu yang penting agar ia dapat memposisikan dirinya sebagai bagian dalam rencana Allah dan agar ia menjadi berkat bagi banyak orang. Yohanes 15 ayat 16 katakan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Pemirsa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pembacaan kita di hari ini, Kejadian 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9 berbicara tentang panggilan Abram. Bahwa Abram dipanggil oleh Allah untuk pergi ke tanah Kanaan. Pemilihan Allah kepada Abram merupakan sebuah misteri dan bergantung pada kemauan dan kehendak bebas Allah untuk memilih dan menyuruh pergi ke suatu negeri yang tidak disebutkan alamatnya. Abram adalah seorang yang taat dan ia mengikuti syarat dari Allah, yakni meninggalkan semua kepastian masa lalunya, yaitu semua saudara, kampung halamannya, semua kenangannya, untuk memasuki suatu masa depan yang belum pasti, dengan mencari dan mengikuti petunjuk Allah. Abram meninggalkan kampung kelahirannya Ur Kasdim. Mereka tinggal di kota Haran, di Aram, Mesopotamia. Kemudian menuju ke suatu negeri yang baru dan asing baginya. Allah menyuruhnya pergi untuk menjadi berkat, di mana Abram dari seorang pribadi kemudian menjadi satu keluarga, dan kemudian menjadi suatu bangsa. Dan melalui Abram, semua bangsa mendapat berkat. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, ketaatan Abram terhadap panggilannya sangat diperlukan untuk suatu hubungan yang menyelamatkan. Bukti dari ketaatan Abram adalah ia pergi meninggalkan rumah dan negerinya dan percaya pada pemeliharaan dan janji-janji Allah dengan iman tanpa keraguan sedikit pun. Ia disebut sahabat Allah yang taat, tanpa rasa takut dan prasangka yang buruk. Ia mengumpulkan keluarganya dan memulai pengembaraan mereka menuju Karkemis di tepi sungai Efrat, Damsyik di sekitar sungai Yordan hingga Laut Mediterania, dari Syria sampai ke Mesir, dan semua daerah itu disebut sebagai tanah Kanaan. Kanaan bukanlah negeri yang dijanjikan atau disebutkan kepadanya, tetapi disitulah Abram menetap. Dan inilah sebuah misteri, sebab dalam Alkitab disebut waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Jadi sudah ada orang yang menetap di sana sebelum kedatangan orang Ibrani. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa yang dikasihi Tuhan, Kanaan bukanlah sebuah negeri yang suci
Karena ada banyak kota-kota kafir yang mengalami perubahan dan menjadi pusat-pusat pemujaan orang Israel. Pohon tarbantin di More, seperti yang dikatakan di ayat 6, adalah pohon suci. Hal ini menunjukkan bahwa sudah ada ibadah kuno di sana sebelum kedatangan Abram di Sikem. Peristiwa-peristiwa penting yang mempunyai arti dalam perjanjian lama sering terjadi di sekitar pohon suci yang dipercaya sebagai tempat penerimaan wahyu. Di tempat inilah Allah berjanji memberikan Kanaan kepada Abram. Dan pemberian tanah ini tidak terjadi pada waktu Abram masih hidup. Abram juga melanjutkan perjalanan ke selatan dan berhenti di Betel dan Ai. Dan di kota-kota kafir inilah Abram mendirikan mezbah. Mezbah melambangkan persekutuan dengan Allah dan pengingat akan janji Allah. Bahkan Abram sampai di sebuah negeri yang tandus dan kering, yakni Negeb, daerah gurun di selatan Palestina yang kering, tanpa air dan tumbuh-tumbuhan, untuk menghidupkan ternaknya. Menuju semenanjung Sinai yang dikaitkan dengan dirinya. Dan di sanalah Abram berdiam diri. Dan di negeri tersebut, Abram tidak mendapatkan apa-apa yang diperlukannya. Pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, melalui tema pemberitaan firman Tuhan di awal tahun baru ini, kita dapat mempelajari beberapa hal penting bagi perjalanan kehidupan kita ke depan. Bahwa kita semua dipanggil dan dipilih secara bebas oleh Allah untuk sebuah maksud besar, dan Allah menyuruh kita untuk pergi ke suatu tempat atau suatu pekerjaan yang sama sekali tidak kita pahami dan mengerti. Dan dalam panggilan yang tidak dipahami oleh kita itu, dituntut dari kita untuk mendengar perintah Allah dan tanpa takut dan ragu mengambil keputusan untuk meninggalkan masa lalu kita dan percaya bahwa Allah yang memanggil adalah Allah yang tidak ingkar janji. Dan Ia akan memberkati kita dan membuat kita menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga kehadiran dan kehidupan kita di suatu tempat atau pekerjaan harus mampu mengubah situasi dan keadaan yang sulit dan gersang menjadi tempat yang aman dan damai, meskipun keadaannya sulit. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi ketaatan di sini adalah sebuah perjalanan panjang dalam menggapai janji-janji Tuhan. Itulah yang nyata dalam kehidupan seorang Abram ketika ia memutuskan untuk mengikuti kehendak Tuhan, keluar dari kaum keluarganya dan berjuang dalam menggapai penggenapan janji Tuhan yang telah diberitahukan kepadanya. Ketaatan hari ini berdampak pada sesuatu yang baik yang akan Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita, seperti yang telah Ia janjikan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Bukan berarti seseorang yang taat tidak akan mengalami pergumulan atau persoalan. Seseorang yang taat hanyalah orang yang tetap berjalan bersama dengan Tuhan, bahkan di dalam masa kesukaran sekalipun, dan tetap tahu dan percaya bahwa akan tiba masanya penggenapan janji Tuhan itu dinyatakan kepadanya. Ketaatan bagi Abram, tetapi juga bagi kita semua sebagai orang-orang percaya, dalam konteks pembacaan Alkitab di hari ini juga berarti keberanian dalam mempercayakan masa depan yang tidak kita ketahui apa yang akan terjadi di depan sana. Kita percayakan kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang akan menuntun perjalanan kehidupan kita. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi, hal kedua yang perlu kita ingat bahwa akhir dari sebuah perjalanan
baik sukses maupun gagal yang kita alami di tahun 2020 ini, jangan sampai kita lupa untuk bersyukur dan membangun mezbah doa kita. Sebab melalui mezbah doa, kita memelihara hubungan persekutuan kita dengan Allah dalam hubungan perjanjian berkat. Yesus Kristus adalah berkat di atas segala berkat. Dari semua yang ada pada kita, hanya ada satu berkat yang terbesar dan terindah dan juga yang akan kekal selamanya, yaitu Yesus Kristus yang kita imani. Dalam mewujudkan rencananya, Abram dipanggil oleh Tuhan Allah untuk memulai langkah awal mewujudkan bangsa yang besar, yaitu bangsa yang diberkati oleh Allah. Sehingga patutlah kita bersyukur oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita telah menjadi bagian dari orang-orang yang diberkati oleh Allah. Sebagaimana janji berkat yang disampaikan kepada Abram. Dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita diperhadapkan pada panggilan Abram dalam mengambil keputusan atas panggilan Allah, yaitu melangkah dengan iman. Menjadi pengikut Yesus berarti mengambil keputusan untuk berjalan dengan iman kepada Yesus. Tidak ada yang harus diragukan akan apa yang terjadi di depan. Tetap mengimani janji Tuhan atas penyertaan berkat-berkatnya. Sehingga kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk memandang kehidupan ini dengan iman. Orang percaya tidak asal hidup. Orang percaya tidak asal bekerja, tidak asal berbuat dan bertindak. Hidup orang Kristen bukan hidup yang asal-asalan, tetapi hidup yang didasari oleh kepastian bahwa Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menyertai, dan Tuhan yang akan menggenapi janji-janjinya. Perjalanan hidup kita di tahun yang baru ini adalah perjalanan yang dituntun oleh Tuhan. Perjalanan hidup yang hanya mengandalkan berkat Tuhan. Saatnya bagi kita untuk meninggalkan zona nyaman kita. Hidup yang hanya mengandalkan kekuatan dan pikiran sendiri. Dan mari kita menerima panggilan Tuhan untuk menerima hidup yang hanya bergantung pada berkat dan petunjuk Tuhan. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat memasuki tahun anugerah yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk lawatan firman-Mu bagi kami, mengawali perjalanan hidup kami di tahun yang baru ini. Biarlah janji berkat dari Allah yang menyertai perjalanan Abraham juga menjadi bagian dalam perjalanan hidup kami sebagai umat-Mu di tahun 2021 ini. Ajar kami untuk taat dan setia, berpegang pada janji-janji Tuhan, dan melangkah dengan iman. Hingga pada akhirnya, kami akan sampai kepada tujuan yang ditetapkan oleh Allah sendiri dalam perjalanan kehidupan kami di sepanjang tahun anugerah yang baru ini. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami pegang teguh janji Tuhan bagi perjalanan kehidupan kami di tahun anugerah yang baru ini. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang menentukan setiap langkah kehidupan kami, dan Engkau Allah yang akan senantiasa menepati janji-janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, biarlah firman kebenaran-Mu ini menjadi kekuatan yang baru bagi kami di hari ini untuk melangkah dalam menjalani hari-hari hidup kami.
dalam menekuni segala aktivitas, tugas, dan tanggung jawab kami yang Tuhan percayakan bagi kami. Biarlah kami sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam menjalani seluruh kehidupan kami di tahun yang baru ini. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan memberkati setiap pribadi, keluarga, seluruh pemirsa Tabura Injil di mana saja berada, dalam menjalani kehidupan mereka di tahun anugerah yang baru ini. Biarlah janji dan berkat-Mu Tuhan terus menyertai mereka dalam setiap langkah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa Sorgawi. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami di tahun anugerah yang baru ini hanya ke dalam tangan pengasihan dan pertolongan Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Dan biarlah berkat-Mu Tuhan menyertai seluruh perjalanan kehidupan kami umat-Mu di sepanjang tahun anugerah yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, demikianlah pewartaan firman Tuhan bagi kita, mengawali perjalanan kehidupan kita di tahun anugerah yang baru ini, tahun 2021. Semoga Tuhan Yesus Kristus di dalam berkat-Nya senantiasa menuntun seluruh perjalanan kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Shalom.